Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mereview produk Wejang ya. Ini merupakan produk Wejang lama ya. Dia namanya MPP10 Commander Deformation Era. Di sini ada tulisannya ya. MPP10 Commander Deformation Era. Yang di bawahnya ada tulisannya Metal Deformation Robot. Nah, ini produk awal dari Wejang ya. Yang ada di box depan ini dia gambar ilustrasi ya. Bukan gambar aktual produknya atau produk aslinya ya. Nah, ini di atas depannya kita boxnya. Dan di atas sini ada tulisan Wejang ya. Dia kayak chrome, kayak metalik gitu ya. Kayak metalik begitu. Nah, ini kayak glitter-glitter ya. Depannya, sampingnya polos biasa, cuman ada di bawahnya tulisan begini aja, sama kayak depannya tadi, H6 Plus. Sampingnya cuma ada barcode dan tulisan MPP10. Nah, ini di atas boxnya tulisan ini aja, Wejang. Maaf, boxnya agak kotor ya. Tulisan Wejang dan MPP10 Deformation Era. Dan di bawahnya ya seperti biasa warning gitu, dan ada barcode-nya, warning Wejang Synchronized Register Production by Joy and Fun Electronic Technology Co Limited, made in China. Ya, gitu aja. Oke, dan di belakangnya dia ada gambar produknya dalam bentuk robot mode, bentuk vehicle mode truknya ya, dan ada gambar yang lainnya kayak gini. Dia sedang memegang pistolnya bisa dilipat ya, dan ini moldingnya molding MP10 ya, yang versi Masterpiece Takara Tomy atau versi Hasbro nya ya, kayak gini. Dan dia mendapat matrix juga. Oke, ini boxnya saya pinggirin dulu. Dan ini figurnya. Oke. Ini figurnya ya. Nah, produk ini merupakan oversize ya, oversize dari dari MP10 dari Masterpiece Takara Tomy atau Masterpiece Hasbro ya. Ini merupakan versi oversize-nya ya. Dan saya akan taruh di depan yang versi originalnya ya. Dan versi Wejang ini merupakan KO knockoff ya, knockoff. Tapi knockoffnya ini benar-benar kualitasnya bagus ya, dan tidak mengecewakan. Ada beberapa part yang ditambahkan dan malah lebih gimana, dari build quality-nya bagus ya. Nanti akan saya tunjukkan apa perbedaannya ya dari yang ori sama yang knockoff-nya ya. Ya, ini orinya. Dia perbedaannya udah jelas dari ukuran ya, bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli bisa kelihatan, karena memang sih benar juga ada yang versi yang ukuran kayak orinya itu KO-nya ada, cuma sekarang udah agak susah sih ya buat carinya. Oke, buat perbandingan aja untuk dari build quality-nya, dari bagian dada ya, bagian dada ini. Nah, kalau bisa kita lihat, deketin aja ya. Oke, bagian dadanya. Nah, ini dia bagian dadanya, dia part diecast ya. Bagian dada ini keseluruhan yang dia bisa dibuka ya. Buat ini matrixnya, dia diecast. Ini ya. Dari versi ini. Dan diecastnya kayaknya cuman yang ditambahin diecast cuma itu aja ya. Dan untuk bagian kaki, sebentar ya, kalau kita lihat dari orinya ya, kalau yang orinya ternyata ada tambahan lagi ya. Nah, ini kalau yang orinya, yang diecast juga bagian ini ya, ininya plastik, bagian ini plastik. Nah, kalau yang di Wejangnya bagian ininya dia diecast juga. Ini diecast, tapi kayaknya juga plastik kayaknya ya. Tapi sekilas kayak diecast sih, cuman kalau ini tetap diecast ya, sama kayak
yang orinya ya, sama ini. Iya, paling itu aja sih kayaknya ya. Dan paling buat diecast cuman penambahan di sini aja ya diecastnya. Oke. Nah, yang orinya saya singkirkan dulu. Oke. Untuk aksesoris yang pertama ya kayak pistolnya ya. Ini kita buka dulu. Oke, kita coba dulu pistolnya. Kita ini tangannya ya. Biar lebih ini. Oke, kayak gini. Nah, ini gunnya ya. Dia gunnya hampir sama kayak yang orinya ya. Cuman dari quality-nya masih bagusan yang ori ya. Cuman ini juga bagus juga. Bahan plastiknya dan moldingnya sama kayak yang orinya. Dan versi MP10 memang dia gunnya bisa dilipat seperti ini ya. Jadi kayak simple, jadi kayak koper begini ya. Dan bagusnya lagi molding MP10 ini gunnya bisa ditaruh di belakang. Di belakangnya ini ya. Bagian sini ini bisa dibuka. Tarik. Nah, kayak gini. Dan gunnya bisa ditaruh di sini. Aku buka. Oke. Nah, gunnya bisa ditaruh di sini. Oke. Taruh sini ya. Kayak gini. Aduh, agak susah ya. Pokoknya bisa taruh situ ya. Gunnya. Oke, kita lipat. Nah, lagi. Dan aksesoris berikutnya dia Energon X-nya ya. Energon X-nya. Oke, aksesoris berikutnya ini Energon X-nya ya. Dan perbandingan dari yang versi officialnya, bagian ininya dia lebih dibesarkan ya. Bukan masalah, ini memang udah di oversize ya dari yang orinya. Cuman bagian ini dia lebih panjang, apa ya dibilangnya ya, lebih lebar dan lebih melengkungnya dia lebih ke bawah ya, lebih dibanding yang officialnya. Terus dikasih efek kayak begini ya, yang di officialnya nggak ada ya, kayak gini. Dan ternyata saya juga cukup terkesan juga dengan kualitinya bagus ya ini ya, Energon X-nya. Dan dia juga apa sih kalau dibilang tidak mengecewakan dan bisa dipasang juga di tangannya ya, dipasang begini ya. Cuman dia harus memposisikan di tangannya mana saya lupa, jadi harus pasang begini ya. Oke. Ini Energon X-nya. Berikutnya dia mendapat book manual juga ya. Book manualnya ini saya masih belum saya buka-buka, tapi ya udah kayak gini aja ya. Book manualnya. Ini pertama kali Weijang membuat produknya ya. Dan dari kualitinya memang lumayan bagus ya. Dan sangat bagus, tidak mengecewakan sekali gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Berikutnya dia mendapat human-nya ya. Human-nya namanya saya lupa ya. Kalau itu kan di movie. Oh, Spike with Wiki. Ya, ini Spike with Wiki. Oke. Ini human-nya. Lumayan gede juga karena Optimus juga gede ya. Nah, kayak gini. Nah, berikutnya buat perbandingan ya. Kenapa saya bisa bilang kalau proporsinya lebih bagus yang Weijang dibanding yang orinya? Nah, perbedaan yang paling jelas itu di bagian kaki. Nah, bagian kaki ininya ya. Nah, ini. Kalau ini bagian ini cuma 1, 2, 3, 4. Kalau yang versi Weijang 1, 2, 3, 4, 5. Dan kakinya lebih panjang, jadinya lebih bagus. Kalau ini dia agak pendek. Tapi memang sih molding MP10 yang orinya juga bagus. Cuman lebih gagah karena bagian kaki sini ya, di bagian yang dari lutut ke sini dia lebih tinggi lagi dibanding yang ini. Jadi proporsionalnya bagus. Makanya saya bisa bilang ke situ ya. Nah, oke, ini saya pinggirkan dulu. Untuk tangannya, karena saya udah diganti tangannya ya, yang aslinya mungkin yang terpisah, nah, kayak jarinya ini ya. Aslinya dia terpisah, joinnya hanya bagian yang nunjuk kalau di tangan aslinya ya, kayak gini.
Cuman karena saya udah pakai add-on ya bagian ininya, jadi dia full artikulasi tangannya kayak gini. Nah, jadi jari-jari terpisah dan bagian jempol juga terpisah kayak gini. Oke. Nah. Oke, itu bagian tangannya. Dan untuk bagian kepala dia bisa mundur segini ya, nenggak ke atas segini, dan bisa diputar 260 derajat kepalanya kayak gini, dan lumayan seret ya. Oke. Dan untuk bagian pundak dia bisa ditarik sama kayak orinya ya, kayak gini. Nah kayak gini. Oke. Nah, agak keras juga ya karena saya jarang mainin sini bang. Nah, baru dia bisa tekuk begini. Nah, dia mentok segini ya. Nah, segini. Oke, dia segini dan ditarik segini ya. Untuk sekedar info, aslinya buat logo Otobotnya dia tidak dapat ya. Jadi ini saya beli terpisah pas waktu itu oleh Wejangnya, dia ngejual versi terpisahnya, dan saya beli dari seller pas saya ngambil ini Wejang ininya ya. Saya dapat, dan ini dia diecast ya. Emblem Autobotnya diecast. Jadi dia di anak pundak segini, bisa ke bawah juga segini. Kalau ini bagian ini kita harus tarik ya, tapi tariknya harus hati-hati karena dia lumayan seret, dan bisa diputar sampai belakang kayak gini. Oke. Dan ada bicep swivel juga kayak gini ya, bisa ditekuk tapi tidak full ya, paling-palingnya segini lah ya. Dia tidak full bisa sampai ngeband sampai segini ya. Tangan kemiringannya segini ya. Jadi hanya segini aja. Oke. Dan bagian tangan dia bisa digerakin ya. Ini kita masukin dulu, lumayan keras ya. Oke. Ini bisa diputar ya. Kayak gini. Ya, kayak gitu, diputar. Oke. Dan ada waist swivel, ya, waist swivel. Dan untuk bagian ini sama kayak orinya, dia bisa dibuka ya, bisa munculin matrixnya, cuman agak susah juga ya, tapi saya buka aja dulu coba. Oke, bisa. Agak keras. Kita coba. Oh, bisa dibuka. Nah, gini. Kita buka juga sama kayak orinya. Kita buka. Nah, ini juga kita buka. Nah, oke. Dan matrixnya juga dia dari materialnya diecast ya, sama kayak yang orinya. Bagus. Dari warna batu di tengahnya dia bagus ya. Ini juga orange-nya, apa ya dibilang, warna orange, bukan orange juga, tapi ya orange saja lah saya bilang ya gitu ya. Bagus detailnya ya, dan hampir sama kayak orinya. Kita tutup lagi. Oke. Lagi. Oke, ini sudah ditutup lagi. Untuk di kaki dia ke depan segini ya. Dia pakai hard ratchet ya, bukan soft ratchet ya. Dengan bunyinya tak 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 gitu aja. Aduh. Ya, ini ke depan, sekarang ke belakang segini ya. Ke belakang segini, mentok di sini ya. Oke. Nah, untuk join lutut dia nekuk segini ya, tidak jauh banget. Oke. Dan dia lumayan. Nah, yang bagian ini dia pakai soft ratchet. Oh ya, saya lupa ke samping ya, ke samping segini, sampai segini, dan ke samping dia pakai join gesek ya, jadi bukan join ratchet. Nah, untuk telapak kaki dia bisa diangkat segini ya, tidak banyak, dan ke bawah segini ya, ke bawah segini, dan dia ada ankle tilt juga, bisa ditekuk segini ankle tiltnya. Oke. Nah, bagi memang yang suka karakter Optimus, produk Wejang ini cocok buat dikoleksi ya. Bagi yang suka Optimus, dari build-nya bagus, tidak gampang rusak ya. Tapi itu juga tergantung orang yang
koleksinya mainnya gimana. Dari awetnya itu tergantung orang ya. Nah, oke. Nah, ini dari kualitas, saya bilang awal-awal Wejang dalam mengeluarkan produk dia bagus ya. Saya sendiri juga pas awal-awal juga, karena waktu itu saya belum bisa membeli MP10 yang orinya, karena waktu itu masih lumayan mahal ya. Terus juga KO-nya belum ada, jadi terpaksa beli yang versi Wejang pas keluar. Oke. Nah, karena waktu itu saya bilang juga ya, karena belum bisa beli dan yang keluar ini dulu, ya udah saya beli yang ini dulu. Setelah itu ada kabar bakal keluar versi KO-nya MP10 yang skalanya atau besarnya sama kayak yang orinya yang ini. Yang akhirnya saya beli, dan alhamdulillah itu pertama kali saya punya versi KO yang skala pas dengan yang orinya. Lumayan bagus ya dari kualitinya. Cuman buat saya transform waktu itu saya kurang berani. Tapi ya nggak masalah sih, saya itu awal-awal saya koleksi skala masterpiece dan dari seri masterpiece, dan yang awal-awal saya punya itu MP Red Alert ya, Red Alert. Cuman sekarang udah saya lepas dan pelan-pelan saya hunting dan mendapat yang orinya. Baik, sekian dulu untuk review sekarang. Bagi yang suka dengan review saya, bisa di like dan subscribe ya, dan bisa komen di bawah apa yang kurang dari review saya, dan bisa para subscriber ya saya bisa menilai ya. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Dadah. Autobots, let's roll out.